Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali kajian kita lewat Zoom setiap malam Ahad dan terkadang malam Senin. Nah, sekarang kita sampai pada tingkat pemantapan 1, ya, tingkat pemantapan 1. Oke, baik, mari kita lihat kembali, kita mengingat kembali bahwa kita harus hidupkan moto dalam diri kita. Perbaikilah salatmu, maka Allah pasti akan memperbaiki keadaanmu baik dunia maupun di akhirat. Nah, itu kata kuncinya di situ. Kenapa? Karena salat ini memang semua kata kuncinya ada di salat. Makanya salat ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena seorang hamba betul-betul di situ menghambakan diri, menyembah, mengadu, meminta hanya kepada Allah. Nah, makanya dia menjadi ibadah yang paling utama di sisi Allah. Laporan kita kepada Allah di salat itulah. Oke. Nah, makanya kita harus berikhtiar, kita harus berusaha untuk menggapai salat yang khusyuk. Kalau usaha kita, ikhtiar kita itu sudah betul-betul optimal, nanti Allah akan berikan hadiah khusyuk itu. Jadi sekali lagi, khusyuk ini hadiah. Ya, kita hanya berusaha terus, berdoa dan berusaha. Baik. Yang pertama hilang dari umat muslim adalah khusyuk dalam sholat. Ini hadis yang sering kita bacakan. Ya, kita ulang lagi, kita baca. Qala sadaqa Abu Darda'i in syi'ta la uhaddisannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu' yushiku an tadkhul masjid al-jama'ati fala tara fihi rajulan khashi'a. Abu Darda berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali diangkat dari manusia umat Islam ini adalah khusyuk dalam salat. Jika engkau masuk masjid mendapati orang-orang sedang salat berjamaah, maka engkau tidak melihat di situ seorang pun yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, ini sekarang inilah saatnya kalau kita kemana masjid pun, kemana musolah pun, ya, kita lihat salat berjamaah. Itu satu pun kata Nabi, nggak ada yang khusyuk dalam salatnya. Kan ngeri itu berarti. Nggak ada satu pun yang khusyuk dalam salat, itu ngeri. Nah, kenapa? Karena tadi tidak berdasarkan ilmu, tidak menuntut ilmu. Kita kebanyakan salat hanya sekedar mengulang-ulang bacaan. Salat hanya sekedar mengerjakan rutinitas dari dulunya begitu. Nah, nggak pernah menambah ilmunya yang diamalkan tentang salat, ilmu yang dipelajari dulu waktu masih kecil, masih TK, masih SD, bahkan di kampung halaman dulu pakai obor. Begitu sudah dewasa, sudah berumah tangga, apalagi sudah sibuk, nggak pernah lagi mau dia khusus belajar tentang salat. Nah, itu yang terjadi. Makanya begitu salat berjamaah di masjid, nggak satu pun engkau dapati khusyuk mereka dalam salatnya. Ini tidak hanya salat, sama dengan haji. Menurut ulama khusus, setiap tahun orang yang pergi haji itu yang berterima di sisi Allah maksimum itu paling 0,05%. 0,05%. 2 hari sekian juta itu. Tiap tahun begitu. Nah, begitu pun sholat. Begitu pun puasa. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus saja.
Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita berusaha meraih kembali. Nah, dengan cara apa? Belajar, mengkaji sholat itu dari semua sisi, ya, dari semua sisi. Nah, sekarang kita kaji dari sisi luarnya dulu, perangkat-perangkat pendukungnya untuk akan Allah sampaikan nanti kita kepada kekhusyuan. Oke, tahu. Nah, jadi menggapai sholat khusyuk itu sebagaimana sudah kita sampaikan, kita harus mempersiapkan hal-hal yang sebelum sholat, hal-hal yang pada saat sholat, dan setelah sholat. Nah, yang sebelum sholat itu ada 3 ya kelompok besarnya, tentang akidah, iman, tauhid, tentang kesiapan jiwa, tentang kesiapan ilmu fikih sholat. Nah, jadi ilmu fikih sholatnya itu ada ilmu fikih sebelum sholat, kita persiapkan ya nanti tentang toharoh dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu tentang akidah, iman, tauhid, ini harus betul-betul kita matangkan dulu, karena begitu Rasulullah di kota Mekah itu menanamkan akidah 13 tahun sampai di Madinah baru ada sholat, pelaksanaan sholat, baru ada ibadah. Jadi kalau kita sholat tanpa kita benarin akidah kita, iman kita, maka sholatnya itu nanti menyembah kekosongan. Banyak orang sholat hanya menyembah kekosongan. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa yang disembah. Nah, itu dia. Jadi kita selama ini menyembah Allah hanya nama yang kita kenal. Allah itu nama. Yang punya nama Allah itu siapa itu? Nah, itu kalau kita betul-betul kenal, kita sholat baru bisa khusus sholatnya. Kalau nggak kenal nggak bisa. Nah, itulah kita kaji, yang kita kaji ini ya, terkait dengan akidah, iman, tauhid sebelum kita sholat. Oke. Baik. Nah, tentang hal itu sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya akidah, iman, tauhid. Nah, jadi kalau sudah betul-betul akidahnya, keyakinannya, imannya, tauhidnya, itu nanti akan khusyuk, akan Allah berikan khusyuk, itu maknanya. Oke, jadi sekali lagi, tanpa dia benahi akidah, iman, tauhid, katakan dia bisa khusyuk, itu jauh dari harapan. Oke, makanya kita kaji ini ya. Baik, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa rukun Islam yang 5 itu bisa diibaratkan seperti bangunan piramid ya, mengkerucut ke atas. Nah, yang paling dasarnya itu adalah syahadatain. Itulah akidah ya. Akidah. Nanti dalam syahadatan nanti ada lagi namanya iman, ada namanya tauhid. Ini ya. Jadi oleh karena itu kita benahin dulu dasarnya ini. Setelah itu nanti baru kita ke sholatnya. Nah, syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini terdapat di dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir di dalam sholat. Nah, cuma masalahnya banyak orang nggak paham apa sih kandungan, apa sih isinya di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik ya. Makanya setiap muslim wajib mengetahui, wajib memahami, wajib mengamalkan tentang syahadatain tersebut. 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat syahadat Allah. Maksudnya apa Ustadz ini? Agar syahadat Allah itu betul-betul bersemayam dalam kalbu kita, dalam diri kita, kita harus penuhi syarat ini. Kalau nggak dipenuhi syarat-syarat ini, maka syahadatnya itu hambar, syahadatnya itu anta, syahadatnya itu garing, karena tidak penuhi syarat-syaratnya.
Oke, apa syaratnya Ustadz? Pertama, benar-benar mengimani kalimat la ilaha illallah. Tidak sekedar mulut, tapi betul-betul dia yakini dalam kolbunya. Sebagaimana Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, alladzi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illahu, yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang punya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Dia saja, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Nah ini, jadi kalimat berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah hakikat kalimat, dua kalimat syahadat atau syahadatain, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Jadi berimanlah kamu, betul-betul kelah masukkan dalam jiwamu. Nah, jadi sekali lagi ini, ketika kita bersyahadat, asyhadu yang kemarin, aku bersumpah setia, aku buat pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, itu lisan kita mengucap. Nah, jiwa kita juga harus mengatakan begitu, dijiwain ucapan itu. Nah, itu baru betul-betul dia masuk dua kalimat syahadat itu. Kalau hanya sekedar mulut tapi jiwanya nggak ikut ngomong, nah itu syahadatnya belum masuk, belum iman dia. Tapi kalau sudah diikutin sama jiwanya, nah, makanya nanti dalam ketika kita pada saat sholat itu nanti kita menerjemahkan kata per kata itu lewat buku itu nanti. Jadi lisan kita mengucapkan, jiwa kita pun mengatakan dalam kolbu kita. Nah, jadi betul-betul kita mengimani Allah, mengimani Rasul secara zahir dan secara batin. Nah ini, jangan ragu, karena di zaman Rasulullah berdakwah di Mekah Madinah, itu orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu lisannya mengatakan beriman kepada Allah, tapi batinnya tidak. Nah, bahkan kepada Rasul mereka nggak mau mengimani Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan dari orang Yahudi, bukan dari orang Nasrani. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sebelum Nabi lahir itu sudah ada di Mekah, sudah ada di Madinah, sudah lama mereka menetap di situ. Ya lama, hampir 500 tahun itu. Kenapa mereka bisa ada di Mekah, di Madinah? Padahal aslinya mereka itu adalah di tanah Palestina sana. Ya, di tanah Palestina sana mereka aslinya. Karena ketika Nabi Isa mau diangkat oleh Allah, dikejar-kejar ketika itu, Nabi Isa berpesan, akan datang nanti Nabi terakhir setelah aku, namanya Ahmad, ikuti kalianlah dia. Nah, kemudian nanti dia lahirnya di kota Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Akhirnya mereka setelah Nabi Isa diangkat, orang Yahudi Nasrani itu besar-besaran hijrah, eksodus, ada yang ke Mekah, menetap, ada ke Madinah, 500 tahun kurang lebih. Harapan mereka agar Nabi yang dijanjikan itu lahir dari keturunan Yahudi atau Nasrani. Ternyata lahirnya dari bangsa Arab, suku Quraisy. Makanya mereka nggak mau bersahadat Rasulullah, nggak mengimani Rasulullah, nggak mengiman, walaupun mereka mengatakan beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul, maka batal syahadatnya, batal keimanannya, batal keislamannya. Jadi harus sepasang, dia betul-betul mengimani Allah dan Rasul, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Nah, yang kedua, syaratnya agar dua kalimat syahadat itu
meresap dalam jiwa kita, kita harus betul-betul cinta pada la ilaha illallah saja dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ini kita lihat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan tandingan itu sebagaimana juga mereka mencintai Allah. Itulah orang musyrik. Nah, jadi orang musyrik itu cintanya terbagi dua. Mereka cinta kepada Allah, sholat, puasa, bahkan umroh dan haji. Tapi juga mereka cinta meminta kepada selain Allah, meminta ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke dukun-dukun ilmu hitam itu. Nah, itu berarti mereka itu cintanya terbagi dua. Nah, itu namanya orang musyrik. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah saja. Nah, itu dia. Jadi kalau betul-betul yang beriman itu, akidahnya benar itu, na'budunya kepada Allah, nasta'innya pun kepada Allah. Nah, itulah itu benar-benar cinta dia kepada Allah. Ya, cinta kepada Rasulullah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim atau orang syirik tadi itu, mereka mengetahui kelak nanti ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanya kepunyaan Allah saja semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya nanti mereka akan menyesal. Tapi sudah terlambat. Ini Allah ceritakan, banyak orang menyesal nanti di kuburan, di akhirat menyesal. Kenapa aku tidak betul-betul cinta Allah? Kenapa aku tidak cinta kepada Rasulullah? Kenapa aku tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah? Tapi sudah terlambat karena sudah mati. Nah, jadi oleh karena itu kita ini mumpung masih hidup, ayo kita betul-betul cintai Allah, cintai Rasulullah. Kalau betul-betul sudah meresap dalam jiwa kita, sholatnya bisa khusyuk. Kalau nggak bisa khusyuk kalau belum sampai cinta kita betul-betul kepada Allah dan Rasul. Nah, makanya jangan sampai salah kita mencintai dalam diri kita. Jangan sampai salah melekat dalam kolbu kita, dalam pikiran kita. Jangan sampai salah. Ya, artinya apa? Cinta bapak, cinta anak, saudara, istri, suami, kekayaan, bisnis, rumah mewah, ini harus nomor 2. Artinya jangan lengket dia di jiwa, jangan lengket di pikiran. Nah, itu di dunia semua, jangan lengket itu. Yang wajib lengket itu hanya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta jihad di jalan Allah. Nah, itu coba itu baru nanti betul-betul dia syahadatnya itu nempel. Ketika sholat dia tasawuf awal, tasawuf akhir, hadir cinta itu. Sampai bahkan nanti kalau sudah begitu, dari mulai takbir sampai selesai hadir terus dia. Namanya sholatnya sholat hudur, di atas khusyuk. Hudur itu lebih tinggi, hadir jiwa kita, merasa kita diawasi oleh Allah. Nah, itu nanti ihsan namanya. Nah, jangan sampai melekat dalam kolbu kita, dalam pikiran kita itu selain daripada Allah, selain daripada Rasul, selain daripada jihad. Nah, jangan sampai lengket. Kalau sekedar senang boleh sama dunia, tapi jangan sampai cinta. Nah, itu dia. Senang sekedar untuk jalanin hidup, tapi kalau cinta, nah itu harus yang 3 itulah. Nah, misalnya ya, seseorang itu atau diri kita itu yang melekat dalam jiwanya itu, dalam kolbunya itu, misalnya dia punya mobil baru, mobilnya bagus, ya, cantik mobilnya, kemudian ditaruh di parkiran,
keserempet sama orang. Begitu dia lihat, lecet mobilnya. Marah-marah luar biasa. Marah-marah luar biasa. Nah, itu artinya apa? Mobilnya lengket dalam jiwanya. Itu nggak bisa khusyuk. Nggak bisa itu. Karena masih lengket dia. Coba latihan. Begitu mobil kita kegores, jiwa kita berkata, wajarlah, namanya juga di parkiran, orang banyak, seliwar-seliwir, ya wajar aja. Tapi nggak apa-apalah, bisa kita nanti antar ke tempat tukang poles, bagi-bagi rezeki, ya, begitu. Itu namanya sudah nggak lengket mobil itu dalam jiwa kita. Tapi kalau masih ngomel, itu masih lengket. Ya, punya uang 100.000, pecahan 10.000, hilang selembar. Mati-matian dia cari. Di manalah tadi itu uangku 10.000 ya? Wah, dibuka semua lipatan-lipatan baju di lemari. Mungkin tadi lagi nyuci ya, kelengket. Dicarinya mati-matian. Itu artinya duit itu lengket di jiwanya. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa. Coba kita latihan ini sama-sama. Ya, saya, keluarga saya harus latihan nih kita semua. Jangan sampai lengket. Yang lengket itu Allah, Rasul, jihad. Jihad ini bisa jihad perang, bisa jihad dakwah. Seperti ini. Nah, ini jihad dakwah. Cinta kita sama dakwah. Malam Ahad, malam Senin ada link Zoom-nya. Bismillah. Itu namanya cinta, melekat. Dibanding misalnya malam Ahad gini jalan-jalan kemana, ada urusan yang nggak jelas. Nah, itu artinya cinta, masih cinta dunia, hubbud dunia. Itulah penyakit akhir zaman, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sangat cinta kepada dunia, sangat takut kepada kematian. Itu nggak bisa khusyuk. Nah, itu ya. Jadi ini sudah mulai kita masuk ini ke dalam ya, ke dalam kolbu, ke dalam jiwa. Jadi sekali lagi ya, syarat syahadat Allah dan syahadat Rasul itu harus betul-betul kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jihad. Harus itu duluan. Prakteknya ya terserah. Yang penting dalam hidup ini, kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, kalau bertentangan dengan azan Rasulullah, udah tinggalkan, selesai. Yang kita mau itu yang sesuai dengan syariat Allah, syariat Rasul, jihad di jalan Allah, menghidupkan dakwah agama Allah. Itu yang kita kedepankan, itulah cinta. Kalau sudah begitu, insya Allah syahadatnya itu sudah mulai melekat dalam kalbunya, melekat dalam jiwanya, melekat dalam dirinya. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, ini syarat syahadat Allah, bersedia melaksanakan ketentuan la ilaha illallah. Artinya apa? Syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah harus siap melaksanakan. Harus siap kita melaksanakan. Ini dalilnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, ini dia. Jadi syarat ketiga itu harus betul-betul siap melaksanakan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat mengatakan begini perintahnya, siap, sami'na wa ata'na. Syariat mengatakan ini larangan, tinggalkan, sami'na wa ata'na. Nah, kalau sudah bisa begitu, itu tandanya syahadatnya sudah nempel dalam dirinya. Dan dia insya Allah nanti Allah bimbing menjadi hamba yang bisa khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya.
Nah, ini coba kita renung-renungkan dah. Ya, dari 3 hal ini. Ya, apakah sudah betul-betul kita bersedia melaksanakan perintah Allah dan Rasul? Nah, apa sudah bersedia kita? Tergantung kepada kita. Apakah sudah betul-betul kita mencintai Allah dan Rasulnya dalam diri kita, dalam jihad kepadanya? Nah, itu dikembalikan kepada diri kita. Nah, ini sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat keutamaan syahadat Allah, syahadat Rasul secara khusus nanti setelah pembahasan syahadat Allah. Ya, keutamaan syahadat Allah. Kalau syahadat Allah itu betul-betul sudah melekat dalam diri kita, sudah kita implementasikan dalam ibadah dan kehidupan kita, Allah berikan kepada kita keutamaan. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah merekat dalam diri kita itu, Allah berikan beberapa keutamaan. Yang pertama, ini merupakan pintu gerbang masuk Islam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka dahulu, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, apabila dikatakan mereka kepada mereka la ilaha illallah, ayo kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, mereka menjawab dengan menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan telah membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap orang gila oleh mereka, oleh orang-orang musyrik. Dianggap orang gila Nabi. Padahal sebelumnya orang-orang musyrik Mekah, Madinah itu sangat betul-betul simpatik kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu waktu masih muda, belum jadi Rasul, mereka sepakat memberikan gelar Al-Amin. Ya, Al-Amin. Hanya pendek, Amin. Orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur. Nah, di kota Mekah. Tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi Nabi, berdakwah, ayo kita nyembah Allah. Mereka berpaling. Itu orang gila, nggak mau kita begitu. Nah, orang Yahudi Nasrani menyombongkan itu, mana ada orang Arab jadi Nabi. Nah, itu. Jadi kalau mau jadi orang Islam, harus berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau enggak diterima keislamannya. Nah, ini orang Yahudi Nasrani itu enggak diterima keislamannya. Kenapa? Mereka tidak mau bersyahadat Allah dan tidak mau bersyahadat Rasulullah. Jadi pintu gerbang masuk Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Baik. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu adalah dakwahnya para rasul. Dakwahnya para rasul. Nih, kita lihat ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku saja, maka bersembahlah kalian hanya kepadaku. Jadi dakwah la ilaha illallah ini dakwahnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Isa, itu dakwahnya menyembah Allah. Cuman, ya, secara ilmu fikih beda. Secara ilmu akidah, semuanya menyembah Allah, termasuk Nabi Isa. Itu ngajak menyembah Allah, cuman pengikutnya akhirnya menyelewengkan. Kenapa mereka selewengkan? Mereka nggak menerima Nabi Muhammad. Itu tadi, karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan dari suku bangsa mereka. Nah, jadi kalau betul-betul
mereka mau menjadi orang muslim, ya, mereka harus berani mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi dakwah la ilaha illallah ini dakwanya para nabi dan rasul sejak dulu, tentang akidah, tentang iman, ya, sejak dahulu. Tapi syariat, ilmu fikih tentu berbeda. Baik, yang ketiga, la ilaha illallah itu adalah intisari ajaran Islam. Nih, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi inti ajaran Islam ini adalah syahadat Allah itu, yaitu menyembah Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, menggantungkan harapan pun hanya kepada Allah. Itulah la ilaha illallah, itulah syahadat Allah, itulah inti sari ajaran Islam. Makanya disebutkan oleh para alim ulama ma'rifatud din, yaitu awal-awal intisari agama Islam itu adalah ma'rifatullah. Intisari ajaran Islam itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, menyembah Allah. Nah, itu tadi, kalau kita menyembah nggak kenal, itu nggak bisa khusyuk. Nah, nanti kita akan kenalan kepada Allah. Kenalannya di mana itu? Di iman, dan lebih rinci di tauhid. Nanti betul-betul kenal. Tidak hanya kenal nama nanti kita, betul-betul kenal Allah yang punya nama itu. Oke, nah kemudian yang keempat, kalimat yang akan diucapkan pada saat sakaratul maut, itulah la ilaha illallah. Kalimat yang akan diucapkan pada saat sakaratul maut. Nih, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, artinya dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talkinkanlah orang-orang yang sakaratul maut di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nih, jadi yang dikatakan sakaratul maut itu adalah orang yang proses akan mati, ya. Yang ditalkinkan itu orang yang akan mati. Orang hidup namanya hayat, orang mati namanya mayit. Antara hidup dan mati namanya sekarat. Jadi sekali lagi, yang ditalkinkan itu yang sekarat. Maaf, bukan yang di dalam kubur. Bukan dalam kubur ditalkinkan. Kalau ditanya Tuhanmu, jawab Allah. Bukan, karena sudah mati. Nggak dengar, nggak bisa lagi dengar dia. Kita ajarin, memang nggak ada juga tuntunannya. Yang disuruh itu yang sekarat. Dibimbing la ilaha illallah. Nah, yang bisa ngucap orang-orang yang sudah melekat syahadat Allahnya dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam kolbunya, udah melekat, baru bisa dia ngucap ketika mau mati. Kalau nggak melekat, diajarin pun nggak bakal bisa ngucap. Tapi wajib kita mengajarkan, menuntun semampu kita. Kalau kita sudah melekat itu syahadat Allah, ya, ketika mau mati, otomatis dia keluar. Karena orang itu matinya itu, ya, tergantung ucapan dia sehari-hari. Jadi kalau dia rajin nanti zikir la ilaha illallah, nanti ada materi khusus, ya, udah melekat dalam dirinya, ketika mau mati dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ya, jadi ini rumusnya di situ. Memang kita diperintahkan mentalkinkan, tapi nggak bisa orang itu bisa mengucap kalau dia sehari-harinya nggak kenal la ilaha illallah, nggak kenal syahadat Allah, nggak tahu dia. Jangankan melekat, tahu pun tidak. Kadang nggak mau belajar. Nah, itu jadi luar biasa. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan,
an Mu'adz ibni Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ini kata Nabi. Nah, itu luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini. Makanya kita sering lihat itu di mobil-mobil di belakangnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sejauh mana dimengerti itu kalimat, sejauh mana dia pahami, sejauh mana melekat dalam dirinya, nah, itu dikembalikan kepada orang masing-masing. Gak mungkin itu bisa melekat kalau nggak belajar. Belajar pun harus betul-betul intensif kepada guru yang betul-betul menjelaskan. Nah, ini kita sedang mengkaji nih. Jadi luar biasanya kalimat la ilaha illallah, luar biasa. Baik. Nah, kemudian yang kelima, kalimat la ilaha illallah atau syahadat Allah dan syahadat Rasul ini adalah fitrahnya manusia sejak dalam kandungan. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan engkau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka pun menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Allah lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami keturunan anak Adam tidak tahu menahu tentang hal itu, tentang persaksian di alam rahim. Nah, agar nanti di akhirat manusia nggak bisa protes, karena ini ada ayatnya. Cuman yang protes nanti, kenapa kamu dulu nggak belajar, kata Allah. Allah sudah sampaikan ayatnya ini. Artinya apa? Dalam kandungan, ya di alam jiwa itu, kita sudah betul-betul bersyahadat Allah, fitrah semua manusia. Tapi begitu terlahir ke dunia, wow, macam-macam lah godaan-godaannya. Karena memang iblis dan setan itu musuh bebuyutannya kita manusia. Makanya mereka mencari sebanyak-banyaknya teman mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu harus kita pahami betul-betul, kita dulu di alam rahim ibu, ya, jiwa kita sudah bersyahadat, syahadat Allah. Itulah fitrah semua manusia. Makanya ketika di muka bumi ini kita harus kembali kepada fitrah itu. Kita harus kembali membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan jiwa kita. Ya, karena itu sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Sholat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang akidah ini sebagai persiapan kita untuk menggapai sholat yang khusyuk. Sekali lagi, sholat bisa khusyuk kalau akidah kita benar, tauhid kita benar, iman kita benar, paham betul kita, melekat dalam jiwa kita, insya Allah Allah akan berikan khusyuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.